warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri atas nama Andi Erna Lorenza dengan nomor NIM 1947240033 akan membahas tentang media pembelajaran yang digunakan oleh kelompok kami dalam pembelajaran 1 tema 1 subtema 1 keberagaman budaya bangsaku kelas 4 sekolah dasar, yaitu media PowerPoint. PowerPoint adalah alat bantu presentasi. Biasanya digunakan untuk menjelaskan suatu hal yang dirangkum dan dikemas dalam slide PowerPoint, sehingga pembaca dapat lebih mudah memahami penjelasan kita melalui visualisasi yang terangkum di dalam slide. Alasan kelompok kami memilih media PowerPoint adalah karena melalui fasilitas yang tersedia pada PowerPoint, maka dapat membantu kita dalam menyampaikan materi ke siswa. Kebiasaan lama seperti berbicara secara panjang lebar di depan kelas, mencatat dan menggambar, sekarang tidak perlu lagi kita lakukan. Dengan PowerPoint, kita akan lebih mudah dalam menyampaikan materi praktis dan ekonomis, baik terkait dengan efisiensi, tenaga, pikiran, biaya, ataupun waktu. Adapun keunggulan atau kelebihan media PowerPoint yaitu salah satu fiturnya menyediakan kemampuan untuk membuat presentasi yang meliputi musik yang memainkan seluruh presentasi atau efek suara untuk slide tertentu. Selain kemampuan untuk menambahkan file suara, presentasi dapat dirancang untuk berjalan seperti film. Selain itu, PowerPoint memungkinkan pengguna untuk merekam slideshow dengan narasi dan laser pointer. Praktis dapat dipergunakan untuk semua ukuran kelas, dapat memberikan kemungkinan tatap muka dan mengamati respons siswa. Memiliki variasi teknik penyajian yang menarik dan tidak membosankan, dan dapat menyajikan berbagai kombinasi clip art, pitch art, warna, animasi, dan suara, sehingga membuat siswa lebih tertarik. Selain itu, dapat dipergunakan secara berulang-ulang, sehingga praktis dan ekonomis, baik terkait dengan efisiensi, tenaga, pikiran, biaya, ataupun waktu. Saya Radiatu Sadia akan membawakan materi cara membuat PowerPoint. Yang pertama yaitu baca dan pelajari materi. Sebelum membuat PowerPoint tentu kita harus sudah menguasai materi yang akan disampaikan. Untuk bisa mencapai hal tersebut, maka kita harus membaca dan mempelajari materi terlebih dahulu. Yang kedua yaitu setelah materi dikuasai, kita harus membuat rangkuman dari materi tersebut. Tujuannya yaitu untuk memudahkan kita dalam mengingat hal penting yang akan disampaikan. Yang ketiga yaitu poin tersebut biasanya berupa kata kunci yang dapat membantu kita dalam mengingat dan menjelaskan materi secara singkat dan padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuratifah Rahmi dari kelompok 2 kelas 29B dengan NIM 1947240029. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang media pembelajaran PowerPoint yang kami ambil. Nah, apakah bisa media pembelajaran PowerPoint ini diterapkan dalam pembelajaran daring? Bisa, sangat bisa. Para guru tentunya sudah tidak asing dengan media PowerPoint. Hampir sebagian besar guru-guru menggunakannya. Apalagi di tengah situasi pandemi saat ini, di mana kegiatan belajar mengajar dialihkan semua menjadi online atau daring. Pembelajaran secara online atau daring ini tentu memiliki banyak kendala, salah satunya yaitu materi yang disampaikan oleh guru harus mudah dicerna dan dipahami. Nah, solusi yang dapat dilakukan oleh guru atau pendidik dalam proses pembelajaran jarak jauh atau daring ini yaitu dengan memanfaatkan media PowerPoint sebagai media pembelajaran interaktif. PowerPoint adalah salah satu media pembelajaran yang familiar dan mudah digunakan. Media PowerPoint ini dianggap mampu sebagai perantara guru
dalam menyampaikan materi kepada peserta didik dalam pembelajaran daring. Hal ini dikarenakan dalam PowerPoint guru dapat menyisipkan teks yang dipadukan dengan gambar atau animasi-animasi tertentu, sehingga dapat meningkatkan minat belajar peserta didik dalam pembelajaran daring seperti sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ili Suhana, kelas 29B, NIM 1947240031. Langkah-langkah membuat media pembelajaran dengan Microsoft PowerPoint. Yang pertama, bukalah program Microsoft PowerPoint di komputer. Yang kedua, mulailah dengan new file. Yang ketiga, pilih slide desain yang diinginkan. Yang keempat, inputlah judul utama materi presentasi yang akan disampaikan di slide pertama. Yang kelima, inputlah subjudul materi di slide kedua. Bila dipandang perlu, cantumkan kembali judul utamanya. Yang keenam, selanjutnya inputlah poin-poin pokok materi setiap sub secara beruntut pada slide berikutnya. Yang ketujuh, Anda dapat membuat atau memanfaatkan gambar sederhana yang digunakan fasilitas clip art yang telah tersedia pada menu insert. Yang kedelapan, melalui menu insert, Anda dapat pula menginput berbagai macam ilustrasi seperti picture, sound, dan movie. Untuk dapat menginput picture, sound, dan movie, Anda harus terlebih dahulu menyiapkan filenya di dalam komputer yang digunakan. Yang kesembilan, tampilan template background hendaknya sederhana, kontras dengan objek, dan konsisten. Yang kesepuluh, huruf atau font yang digunakan hendaknya tidak berkaki seperti Arial, Calibri, dan semacamnya. Hindari menggunakan huruf berkaki seperti Times New Roman dan huruf rumit. Jenis huruf hendaknya konsisten. Yang ke-11, hindari menggunakan huruf terlalu kecil. Besar huruf yang disarankan minimal 18. Misal, 32 untuk judul, 28 untuk subjudul, 22 untuk sub-subjudul. Yang ke-12, bila menggunakan bullet hendaknya tidak lebih dari 6 atau 1 slide. Yang ke-13, warna yang digunakan hendaknya serasi dengan tetap memperhatikan asas kontras. Berikan penonjolan warna pada bagian yang dipentingkan. Hindari menggunakan lebih dari 3 macam warna. Langkah selanjutnya, gunakan visualisasi seperti gambar, animasi, audio, grafik, video, dan lain-lain untuk memperjelas fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Visualisasi lebih dari sekedar kata-kata. Namun, menggunakan visualisasi yang berlebih akan menjadi distraktor. Dan langkah yang terakhir, hindari menggunakan lebih dari 25 kata dalam satu slide.